Shalom teman-teman, senang bisa bertemu lagi di Sekolah Minggu Online GMI Immanuel Jakarta. Tetap semangat beribadah dari rumah dan yuk kita cegah virus corona masuk ke tubuh kita dengan 3M, 2T. 1. Memakai masker saat keluar rumah. 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air hingga bersih. 3. Menjaga jarak dengan orang lain. 4. Tetap di rumah saja ya. 5. Tetap percaya Tuhan menjaga. Oke teman-teman, saatnya bersiap untuk ibadah. Jangan lupa berpakaian yang rapi. Siapkan Alkitab. Tidak makan dan minum selama ibadah. Memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Allahku hebat, firman-Nya ajaib, ubah hidupku. Kak Meli, aku lagi bete banget sama Ceria. Kenapa? Iya, karena tadi mamanya dan juga aku udah nasihatin dia buat berhenti main game dan nonton YouTube seharian, tapi Cerianya susah banget buat taat. Iya ya Kak Felis, padahal kalau papa dan mama atau kakak meminta kita untuk melakukan sesuatu hal yang baik, harusnya kita taat aja karena kita tahu mereka menyayangi kita. Iya Kak, betul banget, sama seperti cerita Bapak Abraham hari ini. Nah, adik-adik pasti penasaran kan firman Tuhan hari ini? Ikuti ibadah ini sampai selesai ya. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih karena Tuhan masih menyertai kami sepanjang minggu ini, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, saatnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian percaya dan taat. Tuhan memberi janji yang indah, namun jalan ke sana tak mudah. Dalam setiap saat senang atau susah, percayalah. Percayalah bukan hanya pada apa yang bisa dilihat. Percayalah pada janji Allah, percayalah pada Allah. Waktu kau percaya, kau harus taat perintah. Waktu kau taat perintah, kau harus percaya. Taat, percaya, percaya, taat. Taat, percaya, percaya, taat. Tuhan memberi janji yang indah, namun jalan ke sana haruslah taat. Dalam setiap saat senang atau susah, taatilah. Taatlah bukan hanya pada siapa yang bisa dilihat. Percayalah pada janji Allah, percayalah pada Allah. Percayalah bukan hanya pada apa yang bisa dilihat. Percayalah pada janji Allah, percayalah pada Allah. Percayalah pada Allah. Percayalah pada Allah. Sekarang kita akan bermain game. Yuk kita siapkan Alkitabnya. Untuk adik-adik kelas kecil, kita akan bermain mencari 8 perbedaan dari kedua gambar berikut ini. Betul.
Meldi, ternyata adik-adik hebat banget ya Kak, bisa mencari 8 perbedaan dari kedua gambar tadi. Nah, sekarang game untuk adik-adik kelas besar apa ini Kak? Nah, sekarang untuk kelas besar ya adik-adik, untuk mengingat ayat hafalan minggu yang lalu, coba lengkapilah ayat berikut ini. Betul! Ayat hafalan minggu yang lalu terdapat dalam Yakobus pasal 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Wah Kak Meldi, permainan ini mengingatkan kita tentang firman Tuhan minggu lalu. Ya betul, minggu yang lalu kita belajar tentang Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang sombong seperti orang-orang yang mendirikan Menara Babel, sehingga Tuhan menyerahkan mereka. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan melalui satu lagu pujian, yaitu Firman Tuhan Ku Dengar. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami hati dan telinga yang baik, supaya kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, pasti adik-adik di rumah sudah tidak sabar bukan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Nah, sekarang kita akan membuka Alkitab kita, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Sekali lagi, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Nah, sekarang kakak akan membacakan beberapa ayat saja ya. Nanti adik-adik melanjutkannya di rumah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu?
Betul. Manusia pada saat itu membangun menara. Namun Tuhan tidak mewujudkan keinginan mereka. Tuhan menggagalkan rencana mereka pada waktu itu. Karena mereka pada saat itu melakukannya dengan kesombongan. Sekarang kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Tuhan berfirman kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Lalu berkata lagi Allah kepada Abram, "Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar dan memberkati engkau dan membuat namamu terkenal dan engkau akan menjadi berkat." Lalu Tuhan berfirman lagi kepada Abram, "Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat." Nah adik-adik, tanpa berpikir panjang, Abram pergi ke tempat di mana Tuhan tunjukkan. Ia pergi bersama Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya. Pada waktu itu Abram berumur 75 tahun. Tuhan selalu menyertainya. Lalu mereka sampai di suatu tempat yang dekat Sikhem. Waktu itu orang Kanaan diam di situ. Dan pada saat itu Tuhan menampakkan dirinya kepada Abram. Tuhan berfirman kepada Abram, "Negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu." Setelah Tuhan berfirman kepada Abram, lalu Abram mendirikan mezbah kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menampakkan dirinya kepada Abram. Setelah itu, ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel. Dan Abram membangun mezbah lagi bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sudah itu, Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham, yang artinya bapa dari sejumlah bangsa. Disitulah Tuhan menjanjikan keturunan kepada Abraham. Dan Allah akan membuat keturunan Abraham sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan Tuhan menepati janjinya kepada Abraham dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati dan menebus kita dari hukuman dosa. Nah, adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari pun, Tuhan memakai papa dan mama kita untuk membimbing kita ke jalan yang baik dan benar. Seperti ketika papa dan mama membangunkan kita tiap pagi, karena kita harus siap-siap di depan laptop dan TV. Walaupun kadang-kadang kita susah melakukan apa kata papa dan mama karena kita masih ngantuk, namun kita harus mendengarkan apa kata papa dan mama karena kita tahu papa dan mama mengasihi kita. Dan kita juga harus mengasihi mereka dengan cara mentaati mereka. Karena Tuhan memakai papa dan mama di rumah untuk menolong kita supaya kita menjadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang kita akan mau menghafal ayat hafalan ya, adik-adik. Ayat hafalan untuk adik kelas kecil ya. Kejadian 12 ayat 3b. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sekali lagi ya adik-adik. Kejadian 12 ayat 3b. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, sekarang untuk adik-adik kelas besar ya. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, adik-adik, kita akan mau menutup cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, biarlah setiap cerita firman-Mu yang kami dengar hari ini Tuhan, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati adik-adik kami ini semua Tuhan Yesus.
yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini maupun yang tidak sempat mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati mereka semua. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk adik-adik yang telah menyiapkan persembahan dapat diserahkan kepada Tuhan melalui gerejanya masing-masing. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkati persembahan ini, sehingga dapat dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, sekarang kita akan melihat adik-adik yang menghafalkan ayat hafalan minggu yang lalu. Yuk kita lihat. Yakobus Yakobus 4 4 ayat ayat 6b. 6b. Allah Allah menentang tentang orang orang yang yang congkak. suka Selamat sama hari minggu. Surat tidak dari Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Dadah. Hai teman-teman. Ayat hafalan kita. Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak. Selamat hari Minggu teman-teman. God bless you. Hai teman-teman, ayat hafalan kita Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak. Selamat hari Minggu teman-teman. God bless you. Hai teman-teman, ayat hafalan kita Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Selamat hari Minggu teman-teman. God bless you. Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak. Selamat hari Minggu teman-teman. Dadah. Yakobus 4 ayat 6b. Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak. Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak. Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak. Selamat hari Minggu. Marcel mau menghafalkan ayat hafalan, bunyinya Yakobus 4 ayat 6b. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itulah katakan Allah menentang orang yang rendah hati. Terima kasih. Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak. Yakobus 4
Yakobus 4 ayat ayat 6b. 6b. Allah Allah menentang menentang orang yang congkak. orang yang congkak. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Lagi. Yakobus Yakobus 4 4 ayat ayat 6b. 6b. Allah 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 menentang menentang orang orang yang congkak. yang congkak. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak. Terima kasih untuk adik-adik yang telah menghafalkan ayat hafalan dan mengikuti kegiatan Craft Corner. Sekarang kita akan masuk ke dalam kegiatan Craft Corner. Pastikan adik-adik telah menyiapkan alat dan bahannya ya. Yuk ikuti kakak. Teman-teman, selamat datang di Craft Corner bersama Nala, aku. Nah, teman-teman, kan kita sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Abraham. Tuhan janjikan Bapak Abraham mempunyai keturunan sebanyak bintang di langit. Wow. Nah, teman-teman, ayo kita persiapkan bahan-bahan yang kita perlukan. Kertas A5 seukuran ini ya teman-teman. Kertas lipat 3, stik es krim, iketan, lem, gunting, pensil, marker. Langkah pertama, bikin bintang. Lipat kertasnya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Wow. Langkah kedua, tempel bintangnya di kertas. Tulis di bintang pertama Tuhan. Tulis bintang yang kedua tepati. Ya, tulis bintang yang ketiga janji. Tuhan tepati janji. Lalu dekorasi. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 3b.
Seru banget ya Kak Felis. Iya, Kak Meli seru banget ya. Nah adik-adik, minggu depan kita tidak ada craft corner ya. Tapi minggu depan kita akan melakukan eksperimen yang seru dalam Bible Science. Pastikan adik-adik mengikuti sekolah minggu depan ya. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Dan pada saat ini juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat adik kami Clay yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus, Kau yang terus memberkati kehidupannya, berkati masa depannya, keluarganya. Terima kasih Yesus. Ini kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun Untuk adik kami Clay. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bertumbuh bersama-sama.